Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berita Gereja GKJ Jebres tanggal 28 November 2021. Ibadah pagi. Rom 1, sosialisasi panitia lahan parkir diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari ini, Minggu 28 November, akan dilaksanakan sosialisasi tentang janji iman tahun 2022 sehabis kebaktian. Mohon perhatian semua jemaat. Rom 2, pemeriksaan keuangan. Badan Pengawas Pelaksana Pelayanan dan Keuangan atau BP3K GKJ Jebres akan mengadakan pemeriksaan keuangan gereja pada hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul 10 di GKJ Jebres. Transaksi ditutup pada tanggal 10 Desember 2021. Dimohon bendahara gereja dan bendahara komisi untuk menyiapkan. Rom 3, penerimaan peserta didik baru SD Kristen Widya Wacana. Berkenaan dengan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2022-2023, melalui program PPDB SD Kristen Widya Wacana Warung Miri gelombang pertama, diskon 25%, berakhir 10 Desember 2021. Gelombang 2 akan dimulai tanggal 11 Desember 2021 sampai 28 Februari 2022 dengan diskon yang berbeda. Mari segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu ke SD Kristen Widya Wacana Warung Miri yang beralamat di Jalan R.E. Marta Dinata, nomor 207 Surakarta, telepon 0271 654 772. Rom 5, penerimaan mahasiswa baru Universitas Kristen Surakarta. Universitas Kristen Surakarta membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Pendaftaran dimulai bulan Desember 2021 sampai dengan bulan September 2022. Untuk syarat, ketentuan, dan biaya secara lengkap bisa dilihat di papan pengumuman gereja. Rom 5, pendadaran. Akan diselenggarakan pendadaran pada ibadah Minggu 5 Desember 2021. Bagi Bapak, Ibu, atau Saudara yang akan mengikuti sakramen perjamuan kudus, harap mempersiapkan diri dan ada tambahan persembahan. Rom 6, sakramen perjamuan kudus. Akan dilayankan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu 12 Desember 2021, Deskrot putih. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus supaya mempersiapkan diri untuk mengikuti pendadaran. Rom 7, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Ibadah Minggu tanggal 14 November 2021, jam 6.30, 106 jemaat, jam 9.75 jemaat, jam 17.68, jumlah 249 jemaat. Minggu 21 November 2021, jam 6.30, 121 jemaat, jam 9.80 jemaat, jam 17.58 jemaat, jumlah 259 jemaat. Rom 8, persembahan Minggu 21 November 2021. 1. Persembahan kotak putih sebesar Rp1.814.000. 2. Persembahan kotak merah sebesar Rp2.038.000. 3. Persembahan bulanan dan operasional sebesar Rp1.080.000. 4. Persembahan janji iman sebesar Rp1.320.000.
5. Perpuluhan sebesar Rp240.000. 6. Istimewa sebesar Rp500.000. 7. Rebon Rp15.000. 8. Komisi anak Rp35.000. PRKJ Rp5.000. 10. Rimatan Rp300.000. Room 9 yang menghantarkan firman Tuhan pada hari ini, beliau Pendeta Suwarto SSI. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu atau Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak, Ibu atau Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silahkan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Masa Advent adalah masa di mana kita sebagai umat Tuhan menghayati makna penantian kita akan kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di masa pandemi ini, marilah kita bersama-sama terus mempersiapkan diri kita dan makin tekun beribadah kepadanya. Marilah kita berdiri dan menaikkan pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat 15. Pertolongan dalam ibadah Minggu Advent pertama ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Advent 1 ini mengambil tema berjaga-jagalah dan berdoa. Melalui tema ini, kita diajak berfokus pada harapan akan penantian kedatangan Kristus dengan kesiagaan untuk selalu bertekun dalam doa dan berjaga. Di samping itu, dengan penekanan pada konsep eschatologi dalam arti futuristik berpotensi membuka ruang dialog bagi umat baik di dalam untuk menguatkan iman maupun keluar untuk membangun persahabatan yang setara dengan orang lain yang percaya pada hari akhir. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 85. Kusongsong bagaimana. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan perhatian firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 37-40. Tuhan Allah berfirman demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih, dengan mendengarkan, membaca hukum kasih ini, nyata sekali akan dosa dan kelemahan kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, mari dengan kerendahan hati kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi.
dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Diriku oleh darah lambungmu. Kalau aku bersedih dan menangis nanti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh korbanmu kau selamatkan diriku. Jemaat undang baik berdiri. Karena belas kasihnya yang tidak terbatas, ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk hidup dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Berita anugerah dari 2 Tesalonika 2:16 tertulis demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan dari Allah atas kita, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan, penjagaan-Mu sepanjang malam hari, sampai Tuhan izinkan kami bangun pagi, menikmati hadirat-Mu, sukacita dari Tuhan. Terlebih secara khusus dan istimewa pada kesempatan pagi hari ini, kami boleh bersama-sama beribadah di minggu Advent yang pertama, minggu yang penuh dengan penantian dan pengharapan ini. Sungguh Tuhan, dalam ibadah hari ini kami rindu dengar-dengaran akan sabda kebenaran firman. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah, kami hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa yang baca kitab, mari kita membuka dari Injil Lukas 21. Injil Lukas
21, kita baca dari ayat 5 sampai ayat yang ke-36. Kita baca bergantian, saat yang ganjil, Bapak Saudaraku, ayat yang genap. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Demikian juga, jika kau melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Demikianlah pembacaan Injil Lukas, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan, memerhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika pujian Maranatha dikumandangkan, itu berarti kita sudah memasuki Minggu Advent. Khususnya hari ini kita masuki Minggu Advent yang pertama. Pada masa Advent atau masa penantian ini, kita diajak merenungkan kedatangan Sang Kristus pada akhir zaman. Apa yang terbayang dalam pikiran Bapak, Ibu, Saudara ketika mendengarkan kata akhir zaman? Apa yang terjadi saat akhir zaman itu tiba? Nah, terhadap berita akhir zaman, orang seringkali salah fokus. Di dalam Injil Lukas dijelaskan adanya tanda
tanda akhir zaman berupa peristiwa-peristiwa alam yang dahsyat. Disebutkan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang-bintang, deru dan gelombang laut yang membuat orang cemas dan mati ketakutan. Sehingga ketika orang mendengar kata akhir zaman, yang muncul adalah kengerian akan bencana-bencana yang dahsyat. Kalau Bapak Ibu ingat, di tahun 2012 pernah divisualisasikan dalam film 2012 yang sempat laris ditonton banyak orang, yang isinya tentang akhir zaman. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemahaman akhir zaman yang demikian adalah pemahaman yang salah fokus. Bukan pemahaman seperti ini yang diharapkan oleh penginjil Lukas. Kalau jemaat Tuhan, kalau anak-anak Tuhan, kalau kita semua fokus terhadap apa yang terjadi pada kengerian akhir zaman, justru kita akan kehilangan damai sejahtera. Kalau kita hanya melihat tanda-tanda tadi tentang matahari, bintang-bintang, deru ombak, gelombang yang dahsyat, dan berbagai bencana-bencana alam yang ada, kita justru akan kehilangan damai sejahtera. Dalam masa Advent yang pertama ini merupakan masa perenungan dan penantian. Perenungan misteri kedatangan mulia Sang Kristus pada akhir zaman. Tanda-tanda kedatangannya digambarkan sebagai hari yang menakutkan, alam semesta yang bergoncang dan membuat manusia mati ketakutan. Tetapi sekali lagi, penginjil Lukas memberikan harapan baru. Setelah dia memaparkan banyak hal tentang tanda-tanda alam tadi, dikatakan pada saat itu juga orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan, dalam segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jika itu semua terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab pembebasanmu, penyelamatanmu sudah dekat. Hal ini mendorong kita untuk selalu berpengharapan dengan bersiap siaga, menyongsong, menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di Minggu Advent yang pertama ini kembali mengingatkan kita bahwa posisi kita berada dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan. Ternyata gemerlapnya dunia menjadikan kita terlena, bahkan lupa bahwa kita sedang dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan. Sedangkan jadi bagian kita, tugas kita adalah berjaga-jaga dan berdoa. Lukas 21 ayat 34 sampai 36 dengan jelas dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk di bumi ini.
berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu boleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan semua kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bagian firman Tuhan ini mengatakan dengan jelas pada kita, tanpa kita berjaga-jaga dan berdoa, kita tidak akan beroleh kekuatan, tidak akan beroleh kemampuan. Dan doa adalah pondasi kehidupan umat percaya kepada Tuhan. Di dunia ada yang bernama Burj Khalifa. Itu adalah gedung pencakar langit dan bangunan tertinggi di dunia. Tepatnya berada di Dubai, di negara Uni Emirat Arab, yang diresmikan pembukanya pada 4 Januari 2010. Ketinggian gedung itu mencapai 828 meter. Gedung tertinggi di dunia. Nah, secara spontan pasti orang akan mengagumi bangunan itu dari tampak luarnya, dari kemewahan, kemegahan yang dapat dilihat. Tetapi orang jarang langsung memuji pondasinya, dasarnya. Mengapa? Karena pondasi bangunan itu tersembunyi dan tertanam dalam tanah dalam kedalaman dan kekuatan sesuai dengan ketinggian bangunan tersebut. Padahal sesungguhnya pondasi itulah yang menentukan kekokohan bangunan itu, dan bukan kemegahan yang tampak dari luar. Itulah doa. Doa itu sesuatu yang tidak nampak, tetapi membuat orang mampu bertahan dalam segala kesulitan dan penderitaan. Doa mampu membuat orang berdiri dan kokoh dalam iman menghadapi penderitaan dan kesulitan yang dihadapinya. Relasi yang intim dengan Tuhan semakin meningkatkan iman dan kepercayaan akan perlindungan Tuhan. Dan doa itu memberikan kekuatan kepada setiap orang yang menghidupi kuasa doa dengan baik dan benar. Jika tidak dikuatkan oleh doa, orang yang mengalami penderitaan akan meragukan kasih dan penyertaan Tuhan. Orang yang tidak dikuatkan oleh doa akan mudah terjatuh dalam dosa. Itu sebabnya pesan firman Tuhan hari ini menekankan pentingnya berjaga-jaga sambil berdoa. Berita kedatangan Tuhan yang kedua kali di dunia ini seharusnya adalah berita sukacita, mendatangkan damai sejahtera di hati dan bukannya kecemasan dan ketakutan. Karena Tuhan Yesus datang memberikan keselamatan, pembebasan, memberikan kelegaan dari segala himpitan dunia. Maka sekali lagi umat Tuhan, anak Tuhan menghadapi akhir zaman, memahami tanda-tanda akhir zaman, jangan terpusat hanya pada peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu. Alihkan hati Bapak Ibu Saudara, pengharapan Bapak Ibu Saudara pada kasih kemurahan Tuhan yang akan datang dalam kemuliaannya, yang membawa sukacita, yang membawa keselamatan
bagi umat manusia. Maka cara pandang kita itulah yang akan menentukan damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, jika akhir zaman bukan berita tentang kengerian dan ketakutan, tetapi berita sukacita, maka akhir zaman adalah menyongsong datangnya juru selamat. Tidaklah masuk akal jika kehadiran, kedatangan juru selamat justru membuat kita gelisah, justru membuat kita takut. Ini tidak logis. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang dinanti-nantikan oleh banyak orang seharusnya membuat hati itu meluap dengan sukacita, hati yang penuh dengan kebahagiaan, karena kita akan dibebaskan, kita akan diselamatkan, kita akan dibawa pada kemuliaan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka sekali lagi dalam Minggu Advent yang pertama ini, kita sekalian diajak untuk bersama-sama menyatakan sikap hidup, terus berjaga dan berdoa. Jika pemerintah punya jargon suami siaga, siap antar jaga ketika istri sedang hamil, maka kita diingatkan sebagai orang Kristen siaga, siap berjaga dan berdoa, menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. 1 Tesalonika 3:13 katakan, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kita senantiasa memiliki kesadaran penuh untuk berjaga-jaga bahwa waktunya apapun itu, cepat atau lambat pasti akan tiba. Maka segala sesuatu yang kita lakukan di masa kini hendaknya menjadikan seluruh kehidupan kita sebagai persiapan untuk kehidupan masa yang akan datang. Meski kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu datang. Oleh sebab itu, bagian kita yang bisa kita lakukan adalah berjaga-jagalah. Jangan sampai iman kita tertidur. Carilah Tuhan sepanjang Ia berkenan ditemui, sehingga kita akan mengalami kegairahan untuk bertumbuh dalam iman dan menjalani hidup menyongsong kedatangannya yang pasti. Maranatha, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita responi, kita tanggapi firman Tuhan dengan menaikkan pujian, nyanyian Kidung Baru 140, bait pertama sampai 3.
Mari kita menyatukan hati dalam doa syafaat, sandarkan kita berdoa. Sungguh Tuhan, bila kami umat-Mu di dalam masuki minggu Advent yang pertama, senantiasa hidup dalam kewaspadaan, kedapatan setia, berjaga-jaga dan berdoa. Jangan biarkan kami terlena, jangan biarkan iman kami tertidur, tetapi mampukan kami mengarahkan hati, pandangan hidup kami kepada keagungan, kemuliaan Yesus Kristus yang kami nanti-nantikan kedatangannya yang kedua kali. Sungguh Tuhan, firman-Mu pagi hari ini menyapa kami untuk terus berjaga-jaga dan berdoa. Mampukan kami masing-masing pribadi yang beribadah pada hari ini mampu hidup dalam doa dan sekaligus menghidupi setiap doa-doa yang kami panjatkan, dan sekaligus jadikan kami pendoa-pendoa dalam kehidupan hari lepas hari. Sungguh Tuhan, di dalam doa kami menemukan kekuatan yang luar biasa. Di dalam doa kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di dalam doa kami menemukan kuasa mujizat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, damai sejahtera kami rasakan setiap orang yang berharap kepada Engkau. Sempurnakanlah Tuhan firman-Mu yang kami dengar hari ini, dan jadikan kami pelaku firman. Hari ini Tuhan, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaan mereka. Terkhusus mereka yang sakit, ya Bapak, yang berdoa untuk Bapak Agus Soekarno Jebres 1, Ibu Temarno Jebres 4, untuk Ibu Endang Sularso Jebres 4, Bapak Wiyadi Jebres 5, Ibu Darno Jebres 6, Ibu Samnem Tekyanto Jebres 8, Ibu Sri Katirun Jebres 11, Bapak Ibu Suroso Jebres 12, Ibu Niken Sunarsin Jebres 12, Bapak Sarjono Jebres 13, Ibu Parmi Slamet Jebres 13, Ibu Sabto Winarti Jebres 14, pemulihan Bapak Heru Ponco Jebres 14, dan jemaat yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Allah berkenan menjamah mereka, memberkati mereka dengan kekuatan pemulihan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Berkati keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di gereja ini, berkati keluarganya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Berkat mengalir atas keluarga-keluarga ini, hidup mereka berkecukupan, dan mampukan mereka bersyukur atas anugerah kebaikan Tuhan. Sanyalah kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Jebres ini dalam segala pelayanannya. Tuhan berkati dalam menyelesaikan program pelayanan di tahun 2021. Allah yang menyertai, Allah yang memberkati. Dan pula apa yang kami susun untuk program pelayanan di tahun 2022. Allah yang menyertai, mencukupi, memberkati segala sesuatunya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat bagi jemaat. Berkati anak-anak kami yang sebentar di minggu yang datang akan menghadapi ujian akhir semester. Di semester yang pertama ini, Tuhan berikan hikmat,
kepandaian, tanggung jawab, kesehatan, stamina yang luar biasa, sehingga anak-anakmu dapat mempersiapkan segala sesuatunya, memberikan yang terbaik, mendapatkan nilai yang baik oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Berkati anak kami yang dengan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Berkati bangsa dan negara kami dalam menghadapi berbagai persoalan dunia, persoalan negara kami, baik ekonomi, politik, hukum, budaya, semuanya. Tuhan menyertai sehingga bangsa dan negara kami boleh Engkau berikan damai sejahtera, kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, terkhusus adanya dampak virus corona, mampukan bangsa dan negara kami bangkit kembali, ekonomi, hukum, sosial dan sebagainya dapat kembali normal seperti sedia kala. Berkati umat Kristen dimanapun yang saat-saat ini sudah memasuki masa-masa persiapan Natal, mampukan setiap umat Kristen beribadah dengan nyaman, tenteram, menikmati hadirat-Mu. Tuhan memberkati kami semuanya. Ilah Bapa, doa seru kami yang kami minta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan di awal ibadah yang kita masukkan dalam kotak persembahan. Marilah kita senantiasa mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita menaikkan pujian nyanyian pengucapan syukur, nyanyian Kidung Baru 134 bait yang pertama. Kasih ya Tuhanku, atas kasih yang mulia-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Dalam ibadah ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan kami ini Tuhan, baik itu persembahan mingguan, bulanan operasional, persembahan lahan parkir, persembahan perpuluhan, maupun persembahan kami yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami ini Tuhan, besar ataupun kecil persembahan yang telah kami berikan, kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan surga-Mu di muka bumi ini. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Kami yang ada di surga,
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana diwartakan dalam warta jemaat tadi, hari ini akan ada sosialisasi dari panitia lahan parkir. Untuk itu, bagi panitia yang memberikan sosialisasi, waktu dan kesempatan kami berikan. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Mohon izin waktunya sebentar untuk kami menyampaikan sosialisasi tentang janji iman. Adapun sosialisasi janji iman ini didasari ayat 2 Korintus 9, ayat 7 sampai dengan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Panitia pembelian lahan parkir yang dibentuk Majelis GKJ Jebres pada kesempatan ini perlu menyampaikan beberapa hal terkait tugas dan tanggung jawab yang diemban. Yang pertama, puji syukur kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Raja Gereja, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan seluruh panitia terus berkomitmen untuk menjalankan fungsinya. 2. Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jemaat dan para donatur yang tidak pernah lelah mendukung kami panitia memenuhi kewajiban angsuran pinjaman ke Koperasi Sinode GKJ di Salatiga. Ketiga, kemajuan yang sudah kita capai bersama dari awal pinjaman kita di bulan Desember 2018 dengan pokok pinjaman 750 juta dan jangka waktu kredit 7 tahun atau 84 bulan adalah A. Seharusnya pada bulan November 2021 ini kita baru memasuki angsuran ke-36. B. Tetapi atas perkenan Tuhan, kita telah berhasil memangkas waktu angsuran menjadi 54 bulan. Sehingga sisa jangka waktu pinjaman tinggal 30 bulan. Dengan keterangan masih ada 2 tahun 6 bulan. C. Sisa pokok pinjaman sesuai jadwal angsuran seharusnya lebih kurang 420 juta. Telah berhasil diperkecil menjadi lebih kurang 268 juta. 4. Rencana ke depan. Ada beberapa langkah yang akan ditempuh oleh panitia. Yang pertama, dengan saldo kas panitia yang bersumber dari persembahan janji iman jemaat GKJ per Jebres, perkiraan sampai dengan bulan Desember 2021 ini lebih kurang 265 juta. Akan mengajukan permohonan pelunasan pinjaman kepada Koperasi Sinode GKJ Salatiga tanpa dikenakan bunga atau penalti pelunasan di bulan Desember ini. Mudah-mudahan itu berhasil. Tetapi kalau tidak berhasil, ini langkah berikutnya yang akan ditempuh panitia adalah apabila rencana pada poin di atas tidak berhasil, maka rencana berikutnya adalah pelunasan sebagian pinjaman
dengan memperpendek jangka waktu pinjaman sehingga tersisa jangka waktu 12 bulan. Selanjutnya, panitia mengajak kembali Jemaat GKJ Jebres untuk membuat janji iman di tahun 2022. Dengan berkomitmen memberi persembahan sesuai dengan kemampuan jemaat mengatur berkat Tuhan yang diterima oleh jemaat masing-masing agar pinjaman kita di Koperasi Sinode bisa selesai di tahun 2022. Yang semula akan selesai di tahun 2025. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, mestinya pinjaman kita itu kan selesainya tahun 2025. Tetapi kita bisa ngerojok angsuran. Sehingga kita bisa memangkas waktu dari 7 tahun hanya menjadi 4 tahun. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi, panitia akan melangkah yang pertama di awal tahun 2022 ini memohon supaya kita bisa melunasi dengan tidak dikenakan penalti. Tetapi kalau memang tidak berhasil, kita masih berharap jemaat memberikan janji iman sampai dengan tahun 2022. Dari 7 tahun hanya menjadi 4 tahun. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon dukungan doanya supaya apa yang ditempuh panitia yang alternatif pertama bisa goal. Tetapi kalau tidak goal, sekali lagi dengan segala kerendahan hati panitia memohon seluruh jemaat masih berkenan mendukung janji iman di tahun 2022 dan selesai di tahun 2022, tidak sampai tahun 2025. Puji Tuhan. Terima kasih. Jemaat saya undang baik berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Setialah selama hidupku, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau dekat, tetap setialah. Setialah menjadi hamba-Nya, meski besar rintanganmu, tetap percayalah, selalu kau dibimbing berair yang tenang. Mahkota diriku di zona yang terang. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.